Salam adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan ibadah kali ini, ibadah lewat online. Adik-adik tetap di rumah saja ya, jangan kemana-mana ya. Kali ini Kak Benih mau menceritakan, ini di kelas apa? Ayo coba, udah lama ya gak ketemu ya. Oh, kelas Bethlehem. Oke. Nah, adik-adik, sekarang Kak Benih ini mau cerita tentang mengenai Menara Babil. Nah, adik-adik tentunya membayangkan kan Menara Babil. Wah, pastinya adik-adik sering diberi cerita tentang Menara Babil ini dari kakak-kakak yang lain ya sebelum ada pandemi ini. Tetapi kali ini kita coba ingat kembali ya bahwa Menara Babil nanti adik-adik baca semua di rumah saja ya. Ini nanti di dalam Kejadian pasalnya 11 ayat 1 sampai 9, jangan lupa ditulis. Adik-adik kan di rumah, ada pensil tentunya, ayo disiapkan dulu ya. Menara Babel di dalam Kejadian pasalnya 11 ayat 1 sampai 9, tapi Kak Benih enggak baca semua. Nah, di sini adik-adik nanti baca sendiri ya. Ini mengingat waktunya adik-adik, jadi adik-adik kita harus tetap disimak ya, apa Kak Benih nanti ya yang diceritakan. Menara Babel itu adik-adik didirikan setelah air bah. Ayo coba, air bah ingat enggak zamannya siapa? Ayo siapa yang tahu ayo. Nah, zamannya siapa? Oh ya itu Nuh. Iya, zamannya Nuh, betul sekali ya. Jadi Menara Babel ini didirikan setelah air bah ya. Jadi zamannya Nabi Nuh. Nah, di sini adik-adik menara ini sampai saat ini itu dikenal itu merupakan simbol mengenai keangkuhan dan kesombongan manusia. Lah, adik-adik adapun dulu ya adik-adik ya dulu seluruh bumi dahulu manusia itu hanya memiliki satu rumpun bahasa ya, satu rumpun bahasa adik-adik. Nah, karena waktu itu pada zaman itu penduduk dianugerahi dengan kekuatan fisik yang lebih dan perawakan yang gagah dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Jadi adik-adik di sekitarnya Menara Babel itu orangnya gagah-gagah adik-adik ya. Jadi orang-orangnya memang dikasih anugerah Tuhan, itu perawakannya itu tinggi-tinggi ya, sehat-sehat. Jadi dia ini apalagi satu rumpun bahasa. Jadi waktu itu saling mengerti adik-adik, pamannya, ayo kita mau membuat bata, semua ngerti. Tetapi ingat, di dalam Kejadian pasal 11 ayatnya 4 saja Kak Benih mau baca ya. Ayo adik-adik dengarkan dulu, simak dulu ya di dalam Kejadian pasalnya 11 tadi. Kita baca sama-sama. Kita simak adik-adik sebentar. Nah, di sini adik-adik, ya di sini dikatakan firman Tuhan, Kejadian di dalam pasal 11 tadi ayatnya 4. Ya, Kak Benih cuma ngambil satu ayat saja adik-adik ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah menara kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Loh ini loh adik-adik ya. Diulang sekali lagi ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Berarti adik-adik di sini ya, ini karena satu rumpun bahasa, jadi tahu adik-adik ya, dia berlomba-lomba untuk membuat batu ya, untuk membuat persiapan. Jadi kalau bikin menara pastinya ada besi, ada apa karena satu rumpun bahasa. Lah, ini Tuhan tahu adik-adik niat orang-orang di sekitar Babel tadi. Dia mau membuat menara yang tinggi. Dia mau mencari nama, berarti itu simbol dengan apa? Kesombongan. Nah, dengan keangkuhan manusia itu adik-adik. Nah, di sini adik-adik ya, Tuhan tahu bagaimana cita-cita orang-orang yang di sekeliling Menara Babel tadi mau mencari nama supaya dia ini tidak berserak di dunia ini adik-adik ya. Jadi bagaimana? Bayangkan adik-adik ya, Menara Babel tinggi ya, dia mau mencari nama. Nah, di sini bagaimana adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ya. Adik-adik mungkin saat ini ya, adik-adik dikasih anugerah Tuhan ya, dikasih anugerah Tuhan. Apa itu? Mungkin kepandaian, mungkin dikasih ketampanan, mungkin cantik ya, mungkin dikasih kekayaan ya. Adik-adik jangan sombong. Tuhan tidak ingin ya kita ini sebagai manusia menjadi sombong ya. Jangan sampai seperti
Menara Babel tadi adik-adik ya, Tuhan tahu rencana orang-orang di Babel tadi, maka dikacaukan bahasa mereka adik-adik ya. Yang satunya satu bahasa, Tuhan tahu rencana orang-orang di sekitar Babel dan dia akan mencari nama tadi, dikacaukan sama Tuhan. Jadi bahasanya itu dikacaukan. Jadi mereka tidak tahu adik-adik ya. Jadi satu orang dengan lainnya ngomong itu tidak tahu dia pakai bahasa apa, dia tuh minta apa. Jadi di situ digagalkan Tuhan adik-adik ya, dengan Tuhan tuh mengacaukan bahasa di Menara Babel tadi. Jadi Menara Babel itu tidak jadi adik-adik ya. Karena apa? Tuhan tuh turun tangan. Tuhan tahu bahwa kesombongan manusia, keangkuhan manusia itu tidak membuat Menara Babel itu biar nggak jadi gimana. Tuhan tuh mengacaukan, satu-satunya yaitu harus saya kacaukan bahasanya. Nah, di sini adik-adik ya, kita berbicara dengan Menara Babel seperti kehidupan kita sehari-hari ya, kehidupan adik-adik. Mungkin Tuhan ngasih adik-adik ini anugerah berbeda-beda ya. Mungkin kalau ada temannya yang kurang pandai, adik-adik jangan mengolok-olok mereka, ngibuli mereka, enggak boleh adik-adik ya. Mungkin temannya istilahnya enggak mampu, adik-adik juga enggak boleh ngibuli mereka, enggak boleh terus ngenyek, ya maksudnya enggak ditemani, itu enggak boleh adik-adik ya. Karena apa? Itu termasuk keangkuhan, kesombongan. Jangan sampai nanti Tuhan tuh sampai turun tangan ya. Itu membalikkan, mungkin adik-adik yang mungkin dapat apa-apa dari orang tuanya, mungkin dikasih fasilitas yang baik, Tuhan tuh nanti pelan-pelan bisa ngambil adik-adik ya. Itu banyak sekali adik-adik ya, kalau kita lihat sekitar kita ya, banyak sekali kejadian-kejadian itu yang dulunya orang kaya ya, dia karena tidak sesuai dengan kekayaannya, tidak mengerti ke orang-orang sekitarnya, Tuhan tuh ngambil kekayaannya. Jadi sekarang tuh dia menjadi orang yang tidak punya sama sekali. Nah, itulah adik-adik. Jadi bagaimana adik-adik? Adik-adik mau menjadi orang yang sombong, angkuh tak orang yang rendah hati? Ayo, ini kelas Bethlehem ya. Jadi melalui renungan pada saat ini ya, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak suka dengan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang rendah hati ya adik ya. Jadi jangan sampai sikap kita itu seperti orang-orang tadi loh, orang-orang yang membuat Menara Babel tadi ya. Karena dikasih anugerah Tuhan, perawakannya yang besar, yang gagah, apalagi dikasih satu rumpun bahasa, dia gampang sekali untuk membuat sesuatu, tapi tujuannya satu tadi, ya, itu kesombongan, ya. Dia mau mencari nama, ya. Terus keangkuhan yang ditonjolkan kesombongan. Nah itu. Jadi jangan sampai Tuhan itu sampai turun tangan seperti tadi Menara Babel itu dikacaukan bahasanya. Jadi Menara Babel enggak jadi ya, adik ya. Di sini mengenai kehidupan kita sehari-hari kita harus lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang apa, adik? Yang mendengar firman saja, tetapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Tetapi melalui ibadah online kali ini kita diingatkan kembali adik-adik ya, bahwa kita itu harus menjadi orang yang rendah hati. Kita belajar adik-adik ya. Namanya belajar itu juga sulit adik-adik ya. Sulit, tidak segampang untuk melumahkan tangan gini ya. Tetapi marilah kita pada ibadah online siang hari ini kita mau belajar ya. Kita diingatkan Tuhan. Saya pribadi, kakak-kakak di sini semua, juga ada adik yang di rumah yang duduk manis saat ini bersama untuk mendengarkan ibadah online ya. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang rendah hati ya. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita itu angkuh, kita tidak tahu keadaan kita sekeliling kita. Kita mau tutup mata keadaan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan adik-adik semua ya. Jadi pertolongan itu tidak harus materi adik-adik ya. Mungkin adik-adik temannya lagi susah ya, mungkin adik-adik ada apa, masalah apa, adik-adik hibur dengan nyanyi, dengan itu termasuk adik-adik penghiburan ya. Jadi itu adik-adik termasuk salah satunya, adik-adik itu memperdulikan teman-teman adik-adik yang sekitarnya ya. Jadi di sini adik-adik ya, saya kira Kak Beni cukupi sekian aja ibadah online kali ini. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadikan kekuatan adik-adik bersama. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan di rumah saja, kemana-mana. Adik-adik pasti harus pakai masker, jangan lupa adik-adik ya. Jangan sampai adik-adik, sekarang kan musim hujan, enggak boleh hujan-hujan. Itu nanti apa? Kan ini musim sakit juga. Nah, jadi adik-adik harus jaga kesehatan. Adik-adik di rumah saja, kalau dibilangi orang tua, papa, mama, bapak, ibu, adik-adik harus nurut ya, di rumah saja ya. Jadi adik-adik sebelum Kak Beni akhiri renungan firman Tuhan pada saat ini, kita mau berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik, semua tutup mata. Tidak boleh toleh kiri, toleh kanan. Kita mau konsentrasi, kita belajar menghargai
kekudusan di rumah adik-adik masing-masing dan di tempat ini. Ayo Dedek berdoa mulai. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur sebab Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada setiap kami yang bisa mengikuti ibadah online pada saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena Tuhan masih memiliki cinta kepada kami pribadi lepas pribadi. Kalau saat ini kami menyampaikan renungan firman Tuhan di kelas Bethlehem, Tuhan berkati adik-adik yang saat ini bersama kami mendengarkan renungan pada saat siang hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah renungan saat ini boleh menjadikan kekuatan adik-adik semua yang tinggal di rumah Bapa. Biarlah Tuhan berkati, lindungi, terutama di dalam sekolah mereka yang masih mungkin melalui online. Tuhan juga berkati kedua orang tua, berkati di dalam sekolahnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa damai sejahtera akan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan Allah kami hidup. Haleluya, amin.